Yesus, beban yang berat yang memikul. Kalau ku pernah Yesus menolong, Dia selalu menjagaku. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang memikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ku kan ceritakan kepada Yesus segala dalam hidupku. Dialah sahabat yang setiawan, dengan doaku tak terhapus. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang memikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Dunia ini jangan goda agar ku jatuh dalam dosa. Ku ceritakan kepada Yesus, Dia akan beri kemenangan. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang memikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Doa pembuka akan dibawakan oleh Rita Simbolon. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan di surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang hari ini dan Kau telah tibakan kami pada malam hari ini. Bapa di surga, kami di sini berkumpul di Zoom untuk memberikan penghiburan kepada Olin sahabat kami dan keluarga. Tuhan juga kiranya memberikan jaringan signal yang baik di dalam Zoom ini supaya acara yang kami akan berikan kepada Olin dan keluarga dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami semua yang belum ada di Zoom beserta dengan kami sekarang. Kiranya Kau memberkati juga seperti Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian penghiburan yang akan dibawakan oleh LS Choir, Winda dan kawan-kawan. Di pamudu-mudu oh Tuhan, di palua oh doa, jasudeaka dosaku. Di dongani hodoa, di urupi hodoa, di sudena masa dimuku. Ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku. Damina sumurung dia pehan ho tua, hata
Horo Rajaku, Horo Tuhan, Horo Pangariaki, di Pangoluaku, Uasa Hondoho, Upuji Maho, Salawari Ngaloki, Tiok Matalaku, Togu Autu Lambungi, Hodo Tuhanku, Haporu Sakri, Hai Hodo Tuhan, Hola Hodo Rajaki. Damena sumurung dia peon hotua, hataguhan rohaki asamargo. Dan niloas ho masak, dan niloas ho tariru, mangadopi parnoluoki, ai hodo Tuhanku, ai hodo Rajaku, Tungkoro Tuhan, Hodo Pangariaki, di Parnoluaku, Uasa Hondoho, Upuji Maho, Salawari Ngaloki, Tiok Matalaku, Togu Autu Lambungi, Hodo Tuhanku, Haporu Sakri, Ai Hodo Tuhan, Hola Hodo Rajaki, Hodo Tuhanku, Haporu Sakri, Ai Hodo Tuhan, Hola Hodo Rajaki. Amin. Terima kasih kepada LS Choir yang telah memberikan lagu pujian penghiburan. Mungkin di antara kita banyak juga ya yang kurang mengerti ya artinya, tapi mungkin Tante Sitorus bisa ngerti ya. Ya, tadi sih saya tanya juga sama Winda, kira-kira arti dari lagu pujian tadi adalah Tuhan selalu mengiringi, Tuhan selalu menemani, Tuhan selalu membantuku di semua apa yang terjadi di hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku. Damai yang tak terhitung Engkau berikan kepadaku, memperkuat hatiku, Engkau tidak memberikan aku kesusahan, Engkau tidak akan membiarkan aku meneteskan air mata dalam menjalani hidupku, karena aku tahu Engkau adalah Tuhanku dan keselamatanku. Kira-kira begitulah ya, teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Franklin, kita akan mendengarkan riwayat singkat yang akan dibawakan oleh Caroline Asmoro. Dipersilahkan. Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya akan menceritakan riwayat singkat Papa saya. Papa saya bernama Pujo Asmoro, lahir tanggal 15 April 1949 di Jakarta, dan tahun 76, 8 Februari, Papa saya menikah dengan mama saya, Ibu Nelly Sitorus.
Mereka menikah di Gereja Advent Serang dan dikaruniai 2 orang anak pada tahun 1982. Di saat papa saya kecelakaan motor, papa saya bawa motor tabrakan sama angkot. Kemudian waktu kecelakaan itu papa nggak sadarkan diri 1 bulan di ICU. Setelah sadar, kemudian di ruang perawatan 2 bulan karena mengalami gegar otak. Setelah itu papa saya dia punya motorik dan memori udah mulai berbeda ya sebelum kecelakaan, dan waktu dia bekerja pun sudah tidak diberi tanggung jawab yang seperti dulunya. Papa saya bekerja di Krakatau Steel waktu kami kecil. Kemudian setelah 21 tahun bekerja kembali dengan kondisi yang tidak seperti dulu lagi, akhirnya papa pensiun muda tahun 95. Kemudian kami mulai pindah di Bogor, kakak tamat SMA, akhirnya kuliah di UNAI, akhirnya kami semua pindah ke UNAI tahun 97, dan tahun 2014 adik saya tamat sekolah dari UNAI, adik kami yang bungsu, dan tinggallah mama dengan papa berdua di rumah. Jadi akhirnya saya panggil, mama papa bagaimana tinggal dengan kami di Bogor Kapas, karena di kampus ini agak luas, jadi boleh refreshing lah untuk berkebun atau apa. Akhirnya papa ikut pindah di Manado. Tahun 2017, waktu ada pelayanan kesehatan di CMC Manado, Dokter Edmond Jim lihat papa punya hasil EKG, wah ini bapak ini ada gangguan jantung katanya. Kelihatannya udah pernah serangan jantung sebelumnya, cuma mungkin langsung pulih kembali. Akhirnya dokter suruh urus juga BPJS dan langsung berobat di poli jantung ya. Akhirnya kami urus dan akhirnya 2018 Agustus baru bisa operasi jantung. Dari 2018 ya, pasang ring langsung 3, sebenarnya 4, tapi yang keempat itu sangat tertutup jalannya jadi nggak bisa dipasang. Akhirnya setelah operasi pernah minum 1 obat Aspilet kah, ternyata nggak cocok, kayaknya pendarahan. Kemudian masuk rumah sakit lagi ganti obat, dan setelah itu memang tiap bulan harus kontrol karena pakai pengencer darah. Tiap bulan kontrol, bolak-balik masuk rumah sakit walaupun obat sudah dikasih, baik obat paru-paru dan jantung, tetap aja ada kadangkala kambuh ya penyakitnya ya, sesak-sesak napas. Dan di tahun 2022 Desember, tanggal 31 itu, kami sudah mau siap berangkat ke gereja, tiba-tiba papa bilang, susah napas katanya. Akhirnya waktu cek saturasi 100 tapi denyut nadi 244. Kami langsung bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokternya bilang, "Ibu, kita akan kasih obat." Teman-teman masih ingat obatnya, saya udah lupa apa. Kemudian kalau 2 kali obat ini nggak respon irama jantungnya, terpaksa harus defib katanya. Akhirnya kami sudah tanda tangan, waktu dok kasih 2 kali obat belum kembali, masih VT katanya irama jantungnya. Akhirnya waktu dokter udah siap-siap mau kejut listrik, mama bilang, "Dok, boleh saya mau berdoa dulu?" Dokter, "Oh, silakan, Bu." Habis itu mama berdoa minta ampun, menyerahkan pada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Setelah mama selesai berdoa, teman-teman, irama jantung yang tadinya VT jadi kembali normal. Dokter juga kaget. Dokter akhirnya bilang gini, "Wah, mak doa kuat juga ya," dia bilang gitu. Jadi akhirnya papa udah mulai stabil, langsunglah dirujuk ke rumah sakit pemerintah yang pusat. Kemudian di ICU 2 hari, di ruang perawatan 3 hari, akhirnya pulang dengan tambahan-tambahan obat lainnya, obat dari saraf segala macam. Setelah pulang, kebetulan di sini kami yang merawat papa ada 2 sih, saya dengan adik saya. Tapi karena adik saya ini punya anak kecil 2, umur 5 dengan 4 tahun, dan dia juga udah kewalahan urus papa karena 5 tahun terakhir ini memang sudah bolak-balik rumah sakit ya teman-teman, karena kondisi iya. Kebetulan adik saya juga perawat, puji Tuhan bisa dirawat juga bolak-balik. Kemudian akhirnya saya tanya sama kakak yang di Bogor, "Kak, boleh nggak kalau gantian jaga papa, rawat papa? Nanti kami urus dulu semuanya, mau pindah vaskesnya, obat-obatan bulanannya ambil dulu, biar sampai sana tinggal bulan depan mau kontrol lagi." Kakak bilang, "Oh, oke." Tanya kakak-kakak yang lain juga, mereka setuju ya. Di sini ada kakak saya juga, Magdalena Asmoro. Kemudian akhirnya kami urus surat tidak vaksin, kemudian pas berangkat diperiksa lagi di bandara dari tim kesehatan,
Mereka banyak tanya-tanya tentang setan, mereka takut juga kali ya kalau ada apa-apa di pesawat tuh. Akhirnya sudah tensi bagus, ditanya ada keluhan Pak? Papa saya jawab, enggak katanya. Biasanya kadang-kadang suka mengeluh, kadang bilang sesak lah apa, tapi kali itu memang nggak ada keluhan apa-apa, fit badannya. Akhirnya berangkat, 3,5 jam ke Jakarta, sampai di sana hari Rabu. Ya itu berangkatnya hari Rabu. Kemudian hari Sabat, kebetulan memang Papa ada ikut dengan kakak di gereja seharian sih dari pagi sampai sore. Mungkin kelelahan juga. Malam minggunya teman-teman, Papa saya ini serangan stroke. Matanya udah kedip-kedip, bibirnya juga, kemudian udah mulai kejang-kejang, langsung bawa ke rumah sakit. Nah, rumah sakit pertama yang rujukan itu mereka nggak bisa terima karena nggak ada spesialis saraf katanya. Akhirnya rujuklah di Hermina Bogor. Sampai di Hermina, itu kondisinya tidak sadar juga. 2 hari tidak sadar, kemudian setelah sadar 3 hari di ruang perawatan, dan kemudian akhirnya bisa pulang dengan tambahan obat-obatan yang begitu banyak. Kakak saya juga kaget, aduh banyak sekali nih obat-obat yang dikasih. Dan akhirnya itu kejadian 18 tambah 3, 21 Januari ya. 5 hari dirawat, 26 Januari pulang. Kemudian tanggal 4 Februari dari tengah malam 12:30 papa saya tiba-tiba ini merasa kesakitan, merasa sakit, teriak-teriak. Kemudian sudah diurut-urut juga. Ini kakak saya salah satunya di sini Kak Magda juga sebelum dia pulang dia bantu lagi diurut. Dia tanya, "Pak, apa yang sakit Pak? Kalau kita bisa kasih beli obatnya kita beli untuk perawatan supaya mengurangi rasa sakit Papa." Dan akhirnya mulai tenang Papa, mulai tenang. Nah, jadi teriak-teriak itu 12:30 ya muncul lagi ya, Mak, ya, sampai jam 3 subuh. Kemudian mulai tenang lagi. Tapi pada saat jam 5:30 pagi, papa saya udah mulai merosot dari tempat tidur, dan pada saat kakak dengan abang ipar angkat ke tempat tidur lagi, ternyata nafasnya udah satu-satu. Akhirnya kakak panggil perawat, panggil juga dokter untuk periksa, cek di pupil, ternyata udah nggak ada lagi respon. Tidak ada lagi nafas, cek saturasi, waktu masih nafas satu-satu, cek saturasi udah nggak terdeteksi. Cek tensi juga udah nggak terdeteksi. Akhirnya dokter bilang ini papa sudah tidak ada katanya. Akhirnya itulah diuruslah papa, dibawa di rumah duka setelah diformalin. Jadi saudara ya di rumah duka Sinar Kasih di Bogor ya. Saudara, kalau mau dipikir papa ini kalau tanggal 31 Desember itu kelihatannya kalau orang serangan jantung mungkin cuma berapa lama ya. Tapi Tuhan kasih mujizat bisa iya, bisa pulih. Dan memang sebelum-sebelumnya papa saya suka bilang pengen pulang ke Bandung katanya. Karena yang paling lama memang tinggal di Bandung ya. Kemudian akhirnya tercapailah cita-cita papa pulang ke Bandung. Cuma kalau dipikir dari kondisi fisiknya tanggal 31 Desember itu sepertinya itu udah di ujung tanduk sekali itu papa punya apa ya kehidupan. Nah, tapi Tuhan tetap masih izinkan untuk bisa kembali ke Pulau Jawa, ketemu kakak-kakak, ketemu keluarga karena papa juga kakak beradiknya ada di Pulau Jawa, mama juga kakaknya ada di sana, keluarga besar ada di sana. Saya tidak bisa bayangkan kalau cuma ada di sini papa istirahat di sini, hanya kakak kami yang 3 yang bisa datang. Tapi karena bisa pulang ke Bogor, ke daerah Jawa, banyak keluarga yang bisa hadir untuk bertemu dengan keluarga kami. Dan banyak doa dan dukungan dari saudara-saudara yang kami rasakan. Dan kami bersyukur Tuhan memberikan apa ya, di balik duka ini Tuhan memberikan harapan, kekuatan yang di luar pemikiran manusia begitu. Dan kami bersyukur juga untuk sahabat-sahabat yang sudah memberikan doa dan perhatian bagi kami keluarga, dan kami hanya berdoa kiranya Tuhan akan membalaskan berkat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih Olin untuk infonya kepada kita semua, dan itulah ya waktu Tuhan yang terbaik bagi Papa, almarhum Papa dan juga keluarga. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman penghiburan yang akan dibawakan oleh Franklin Ramsky. Dipersilakan. Terima kasih, Olive.
Selamat malam keluarga Malam. Sitorus, keluarga Asmoro, Sitorus Asmoro ya. Tante Nelly, selamat malam. Olin, Pendeta Glenn, Putra, selamat malam. Sama kakaknya Olin ada Kit. Iya, Kak Magdalena ya. Kak Magdalena, selamat malam. Ya, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk ini teman-temannya Olin. Kami rindu nih untuk buat kebaktian penghiburan bersama dengan Olin dan keluarga. Baik, terima kasih tadi lagu pujiannya juga sangat bagus sekali ya. Saya pribadi kalau lagu-lagu kebetulan kerjanya di daerah Sumatera Utara ya, jadi memang banyak nih lagunya yang menyentuh ya. Apalagi tadi lagu yang dibawakan LS Foyer itu kayaknya udah semuanya itu di dalam firman ini ada di situ tadi. Jadi bahagia pada malam ini kami dari teman-teman Olin Ikatna angkatan 2004 semuanya kami mengucapkan turut berduka cita untuk seluruh keluarga Asmoro, Sitorus, dan kami berharap di malam ini dengan kehadiran kami walaupun tidak semuanya hadir, tapi saya percaya kita semua dapat saling menguatkan satu sama lain di tengah-tengah ya boleh dikatakan di masa yang berduka ini ya. Di malam ini saya akan coba mengutip 2 ayat. Kebetulan di sini ada Pak Pendeta Glenn juga, udah lama nih nggak ketemu. Terakhir kita ketemu di Manado ya. Waktu saya ketemu dengan Olin juga, dengan Putra juga, dan itu bulan Juni ya kalau nggak salah ya Olin ya. Bulan Juni atau Juli begitu. Dan ini bertemu lagi di malam hari ini, di malam penghiburan ini. Baik 2 ayat yang ingin saya bawakan. Saya coba buat judulnya adalah berkat Allah dalam duka cita. Jadi berkat Allah di dalam duka cita. Kadang kalau kita berbicara mengenai ya kedukaan, kematian, di mana ini bukan hal yang baru lagi ya. Kita semua pernah mengalami kedukaan. Kita semua pernah mengalami rasa yang sedih ditinggalkan orang terkasih. Dan saya pribadi kematian ini adalah kadang saya berpikir menakutkan juga ya karena banyak kekhawatiran begitu di dalam pikiran saya. Makanya kadang juga ada orang-orang yang berusaha menghindari ya, menghindari menjadi tua atau keriput sedikit sudah menggunakan skincare atau pengobatan yang mujarab begitu supaya kita bisa menghindari masa-masa menuju usia yang menua, usia yang tubuh yang tidak kuat lagi, berbagai macam penyakit. Nah, itu kadang menghantui pikiran kita sehingga banyak hal yang dilakukan. Tetapi kita tahu semua bahwa kematian dan waktunya ini tidak memandang umur dan keadaan kita ya sebagai manusia. Lalu kematian ini bisa datang kapan saja. Tadi dari cerita Olin kita semua dengar ya bahwa bagaimana, saya mungkin panggil Om Pujo ya, Papa Olin ya. Bagaimana Om Pujo berjuang di dalam akhir-akhir dari masa hidupnya. Bagaimana kita melihat hubungan yang sangat kuat. Begitu juga dengan doa yang disampaikan, yang selalu didoakan oleh Tante Nelly,
bagaimana semua keluarga memberikan dorongan yang positif dalam berhubungan dengan Tuhan supaya Om ini bisa berserah di masa-masa akhirnya ini ya pada Tuhan. Ya, di dalam masa-masa akhir ataupun di saat kita melihat kematian dari ataupun keluarga meninggalkan kita, nah ini adalah suatu rasa, kenapa sih kita bisa sedih ya? Kenapa saya sendiri yang bukan seperti kemarin menyampaikan kalimat kata sambutan ataupun kalimat duka cita dari angkatan, itu merasa sedih sekali. Tapi kenapa kita bisa merasa sedih ketika ditinggalkan orang terkasih, atau ditinggalkan orang tua kita, ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh kakek kita? Nah, pasti ada perasaan kehilangan. Nah, apa yang buat kita sedih? Karena kita memiliki banyak memori indah, ya, banyak memori indah, kenangan-kenangan yang kita miliki secara hubungan emosional dengan orang yang kita kasihi. Kenapa kok saya bisa sedih ya di acara kedukaan misalnya dari sahabat saya, ataupun kadang kita tidak memiliki hubungan emosional secara langsung, namun di saat yang bersamaan kita memikirkan memori-memori yang kita miliki dengan orang terkasih kita yang meninggalkan kita, sehingga kita mengeluarkan air mata di situ. Kemudian kita berduka, kita menangis ya, karena rasa sedih yang sangat dalam. Nah, ini adalah ya hal yang sangat wajar kita sebagai manusia. Namun saya mau ajak kita semuanya untuk kita baca di dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Kejadian 25 ayat 7 sampai 11. Saya buka di sini ya. Ya, ini cerita, kalau teman-teman ada yang sudah buka juga di Alkitabnya, ini bercerita mengenai Abraham meninggal dan dikuburkan. Saya baca di Kejadian 25 ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi. Nah, kita tahu bahwa Abraham adalah bapak segala orang percaya ya. Bapak segala orang percaya, bapak segala orang beriman. Bagaimana dia meninggal di usia yang 175 tahun. Abraham meninggal di usia 175 tahun. Sarah meninggal terlebih dahulu ya, kalau kita baca di Alkitab, di usia saya tidak ingat, namun Sarah meninggal terlebih dahulu. Tapi kendati pun peristiwa kematian Abraham di usia yang sangat tua, tetap peristiwa kematiannya tetap membuat anaknya, sanak saudaranya, dan para sahabatnya merasa sangat kehilangan. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa kita memiliki memori dengan orang yang meninggalkan kita, hubungan emosional. Kemarin saya
kebetulan ke Bandung juga mendatangi melayat ya, kebetulan keluarga yang meninggal dari istri. Lalu karena sebelumnya saya tempat kerja, sehingga baru kemarin bisa datang melayat ke keluarga di Batu Jajar di Bandung. Kemudian kami pergi ke kuburan. Di situ keluarga ya, seperti kuburan keluarga begitu. Mulai dari buyut, kemudian anak-anaknya ya, di situ dikuburkan. Kemudian pada saat saya melintas melewati beberapa kuburan di situ, ada yang usianya memang seperti buyut ya, udah sangat tua, meninggal dikuburkan di situ. Dan saya ada lihat juga di situ kuburan yang masih kecil ukurannya. Ya, ukurannya mungkin dari ujung jari saya ke mana ini? Siku. Sangat kecil sekali. Kalau tadi kita lihat Abraham usia 175 ataupun Om Pujo meninggal di usia yang ke 73 tahun. Kemarin saya juga melihat bahwa di tanggal 9 Februari dia lahir, 9 Februari juga dimakamkan. Jadi itu saya lihat bahwa itu kembali ya, bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Dan Tuhan yang mengatur semua waktunya yang ditentukan. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Kemudian walaupun hanya sehari mungkin ya, anak itu mungkin lahir kemudian meninggal di hari yang sama, pasti akan ada juga kenangan, memori dari ibunya, dari ayahnya. Dan itu sangat meninggalkan kesedihan ya. Nah, dari kejadian, dari kedukaan ini pun akan meninggalkan banyak kesedihan. Abraham walaupun umurnya sangat lama, 175 tahun, tetap meninggalkan. Jadi meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi anak-anak dan saudara-saudaranya. Karena Abraham setia kepada Tuhan. Dia memiliki iman yang teguh. Dia baik kepada sesama, kepada keluarganya. Juga setia kepada Allah. Nah, mengingat dan mengenang perbuatan Abraham yang demikian, anaknya, sanak saudaranya, sahabatnya pasti semuanya berduka. Dan itu hal yang sama yang saat ini kita rasakan. Bahwa Om Pujo meninggalkan banyak memori yang baik untuk dikenang. Meninggalkan contoh bagaimana hidup dengan Tuhan. Bagaimana jatuh dan bangunnya, meninggalkan teladan bagi anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Nah, di saat yang berduka ini, juga saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 hal yang pasti terjadi di dalam hidup kita. Ada 3 hal yang pasti terjadi. Kalau kita boleh minta tolong, kita buka di Alkitab kita, di dalam 1 Tesalonika 4. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Mungkin ada teman-teman yang bisa buka juga, kita buka sama-sama di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Saya bacakan di sini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini kepastian yang pertama untuk Olin, bahwa ini jiwa manusia tidak pernah mati. Jiwa orang percaya tinggal di dalam Tuhan. Kemudian kepastian yang kedua, di ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga,
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, jadi ada 3 kepastian Tante Nelly, Olin, dan keluarga Sitorus Asmoro, bahwa yang pertama, jiwa orang percaya itu akan tinggal dalam Tuhan. Yesus akan datang untuk orang-orang percaya kepada Dia, baik yang hidup atau yang sudah mati. Karena Yesus kembali untuk anak-anaknya. Dan yang ketiga, akan ada reuni yang penuh sukacita. Ya, di ayat ke-17 tadi, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi apa yang Om Pujo tinggalkan buat Olin dan keluarga, serta kita semua yang hadir malam ini, bahwa kita hidup harus percaya di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana kita sudah melihat Tuhan menyertai kita di saat kita susah, dalam kita duka, di dalam kita berbahagia pun Tuhan ada selalu beserta dengan kita. Dan kita akan kembali ke dalam Kejadian 25 ayat 7-11. Di ayat 11 tadi yang sudah kita baca di awal, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Hal yang wajar jika almarhum Om Pujo membuat kita bersedih. Namun kita juga harus mengingat kabar sukacita tadi yang sudah kita baca di dalam kitab Tesalonika, bahwa orang yang telah mati akan berada di sisi Tuhan. Dan itu jangan kita ragukan, bahwa ketika orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan berada di sisinya. Kita baca tadi di 1 Tesalonika 4. Dan itu adalah harapan kita semuanya. Kemudian Alkitab berkata bahwa setelah Abraham meninggal, Allah tetap memberkati Ishak. Seorang anak yang taat kepada ayahnya dan sangat mengasihi ayahnya. Dan ternyata Ishak tidak sangat terlarut dalam duka yang berkepanjangan. Oleh karena ia tahu Allah mengasihi ayahnya Abraham. Nah, itu berlaku juga untuk kita semua, terlebih khusus untuk keluarga yang berduka. Bahwa Tuhan akan tetap memberkati, bahkan memberkati dengan berlebih dan berlipat-lipat kali. Kemudian Tuhan memberkati Ishak sepeninggal Abraham. Dalam duka citanya, firman Tuhan yang kita baca tadi, itu kiranya bisa memberikan kekuatan buat Olin dan keluarga, buat Tante Nelly, bahwa di dalam kedukaan yang saat ini sewajarnya memang kita rasakan, ada berkat-berkat melalui pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Sebagai penutup di renungan ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sekalipun kita harus merasa sangat kehilangan atas meninggalnya orang tua dari sahabat kita, orang tua dari Olin, suami dari Tante Nelly, dari pihak keluarga yang sangat kita sayangi, ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa kematian bukanlah akhir dari kasih karunia Tuhan. Jika orang tua yang kita kasihi telah meninggal dalam usia yang sudah lanjut, maka itu adalah juga bentuk kasih karunia Tuhan. Dan jikalaupun orang tua ini telah pergi untuk selamanya dan meninggalkan kita, maka itu bukanlah akhir dari berkat Tuhan. Tuhan Maha Baik. Itu Tuhan yang penuh dengan kasih setia,
dan kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu dan sampai kini, dan kita semua yakin sampai selamanya. Kasih itu juga yang akan menjadi kekuatan dan pengharapan bagi keluarga untuk meneruskan perjalanan hidup ini ke depan. Kiranya dengan firman Tuhan malam hari ini, kita semua diberkati, dan untuk keluarga yang berduka, agar selalu mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Olive. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk firman yang telah kita dengarkan, khususnya kepada keluarga Asmoro Sitorus dalam masa duka cita ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan sampai Maranatha. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata bela sungkawa yang akan diwakilkan oleh Berlin Situngkir. Dipersilahkan. Malam. Semoga saya Ya, terdengar jelas, Lin. ya habis nanti sinyal di sini putus-putus jadi. Aduh. Nih Olive nih main tembak-tembak aja nih. Selamat malam Minang Muda. Selamat malam. Saya harus manggil Minang Muda lah ya, karena ya memang butuh Minang Muda kan. Ya. Jadi malam ini karena saya mau menyampaikan kata-kata penghiburan sedikit, mungkin sudah banyak lah kalau penghiburan ya dari keluarga yang lain selama acara pemakaman hingga saat ini juga sudah banyak. Jadi karena saya mewakili dari kelas kami dari DNA 04 Section A, saya hanya bisa menyampaikan bahwa kehilangan seseorang yang kita sangat cintai sangatlah tidak mudah. Bahkan kita ada rasa kecewa, kadang terucap dalam hati kita. Kenapa begitu cepat Tuhan Engkau memanggil dia? Tapi kita percaya bahwa semua yang terlahir di dunia ini pasti kembali kepada Sang Pencipta, kepada Tuhannya. Ya, saya hanya bisa memberikan satu ayat atau dua ayat ini yang tertulis di Ibrani 13 ayat 5, di mana dikatakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di 2 Korintus 1 ayat 13 pun, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa dialah sumber penghiburan kita, dan kita tetap berpegang teguh kepada iman dan kepercayaan kita. Kita percaya bahwa kematian bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya, tapi kita percaya ini hanyalah perpisahan sementara dan kita akan bertemu di tempat di sorga yang sudah disediakan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kami dari DNA 04 Section A mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga besar Minang Muda, dan saya yakin dan percaya Minang Muda tetap sabar dan teguh, begitu juga itu awak semua pasti berpegang dalam iman dan percayanya. Kami percaya kita pasti akan bertemu di tempat yang sudah disiapkan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, saya kembalikan ke Olive. Amin. Terima kasih Berlin untuk perwakilan kata-katanya. Di sini juga saya sebagai perwakilan dari kelas Ikatna sebagai bendahara, kami sampaikan juga turut berduka cita dan ada tanda kasih juga kepada keluarga Asmoro Sitorus yang telah kami berikan juga kepada Olin. Biarlah tanda kasih dari teman-teman sekalian, dari sahabat-sahabat Olin juga dapat jangan dilihat dari nominalnya, tetapi itulah bentuk rasa empati kami juga dan tanda kasih kami kepada keluarga. Semoga dapat diterima dengan baik dan Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya
Kita akan mendengarkan respon dari keluarga. Baik, mewakili keluarga, nanti juga Mama juga boleh menyampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak dari keluarga Asmoro Sitorus untuk seluruh teman-teman Ikatna 2004. Kami tak dapat membalas kebaikan teman-teman sekalian. Kami hanya dapat berdoa, kiranya Tuhan akan terus memberkati sahabat-sahabat semua, baik dalam tiap tugas, pelayanan, dan pekerjaan dimanapun sahabat-sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati selalu dengan kesehatan dan juga berkat-berkat yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin dari Ibu juga mau menyampaikan. Saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman Olin yang dari anak-anakku yang lain gak ada seperti yang anak-anak perawat yang lakukan. Dikirim juga karangan bunga, baru bikin juga penghiburan seperti ini. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kalian semua. Ya, terima kasih untuk teman-teman Ikatna Section A untuk perhatian pada keluarga kami yang sedang yang ditimpa duka. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menutup rangkaian ibadah penghiburan ini dengan bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 162, Muka dengan Muka Nanti. Yesus mati bagiku.
dalam kemuliaan dengan Yesus bertemu. Satu dan bahagia bila kita bersama dengan Yesus berjumpa, sungguh besar kasih-Nya. Bukan arti aku lihat Tuhanku dalam kemuliaan-Nya dengan Yesus bertemu. Doa penutup akan dibawakan oleh Franklin Ramsey. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita, akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang perbaktian kami bersama dengan keluarga yang berduka, keluarga Asmoro Sitorus. Ya Tuhan, di tengah masa yang berduka ini, kami telah dikuatkan. Di sepanjang hari-hari yang lalu sehingga di malam hari ini, penyertaan Tuhan bagi keluarga telah dirasakan. Dan segala kepedihan, segala kedukaan yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan, khusus untuk Tante Nelly, Olin, serta seluruh keluarga besar. Kami percaya penyertaan Tuhan bagi mereka melalui berbagai macam hal yang Tuhan berikan. Saluran berkat Tuhan untuk keluarga ini tidak terputus, bahkan akan melimpah dari hari ke harinya. Biarlah melalui masa-masa yang kedukaan saat ini, malaikat Tuhan, Roh-Mu yang suci menaungi hati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, bahwa kepastian yang didapatkan kami sebagai umat Tuhan yang percaya melalui Alkitab yang kami baca di dalam setiap hari kehidupan kami. Melalui janji pengharapan yang Tuhan sampaikan kepada kami, melalui firman Tuhan. Itu akan menjadi pengharapan yang kuat kami berpegang teguh. Melalui iman kami, bahwa di hari yang berbahagia nanti, kami akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi yang telah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami percaya di melewati masa-masa yang berduka ini, tidak mudah untuk keluarga dalam melupakan begitu saja. Tetapi biarlah hal-hal baik yang telah ditinggalkan oleh almarhum Om Pujo boleh menjadi bagian kehidupan, contoh dan teladan yang telah diberikan, kami ambil untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi kami semua yang hadir malam hari ini, kami memperoleh berkat melalui kehidupan yang telah ditunjukkan oleh Om Pujo di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah semua yang Tuhan berikan di dalam keluarga ini, Tuhan mau tambah berkali-kali lipat, memberikan seperti keluarga dari hamba-Mu di Alkitab, Abraham. Tuhan menyertai Abraham, begitu juga dengan keluarganya, anaknya Ishak, serta seluruh sanak saudaranya. Hal yang sama akan menjadi bagian dalam kehidupan dari keluarga besar Asmoro Sitorus. Bapa dalam surga, perbaktian yang singkat dapat kami berikan malam hari ini,
biarlah Tuhan mau menyertai kami semuanya. Dari keluarga besar Asmoro Sitorus, Angkatan Perawat D3 tahun 2004, Section A, Tuhan berkati. Biarlah kami di dalam persekutuan kami boleh selalu saling menguatkan satu sama lain, baik di saat-saat berduka maupun di saat penuh sukacita. Karena kami percaya semua itu terjadi oleh karena seizin dan kehendak Tuhan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarlah melalui malam penuh rahasia ini dan hari-hari panjang yang ada di kehidupan kami ke depan ini, kami selalu menyerahkan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Ya Bapa di surga, kami akan berpisah dari kebaktian melalui Zoom ini. Namun kami percaya walaupun kami berpisah, kami percaya Tuhan menyertai kami melalui ikatan emosional, hati dan pikiran kami melalui memori yang kami miliki satu sama lain, dan terlebih khusus persekutuan di dalam Tuhan yang akan selalu menyatukan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perbuatan maupun ucapan kami, yang telah mendukacitakan hati-Mu dan hati sesama kami. Tuhan ampuni, Tuhan terima kami sebagaimana kami ada. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Demikianlah rangkaian ibadah penghiburan yang telah kami dapat berikan kepada keluarga Asmoro Sitorus. Biarlah ini dapat menguatkan, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Dan sebelum kita berpisah dan juga saling bertegur sapa, kita boleh buka kamera kita masing-masing untuk dapat berfoto bersama. Boleh minta tolong ada yang fotokan karena saya lagi gendong baby. Ya, kalian fotokan. Yang menggunakan laptop, apa bisa? Siap, Olin. Aku yang foto ya, Olin ya. Oh, oke. Terima kasih, Bang Polta. Oke. Halo teman-teman, Lali. Bisa buka kameranya. Ute, Erni, Etin, Eca. Oke, lanjut Bang, Aba-aba. Oke. Erni bisa dibuka? Ayo dong, siapa tuh? Siap ya. Erni, Eca. Catherine, pemilangan lagi. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bang Poltak. Baiklah teman-teman, kalau ada yang mau bertegur sapa dan menyampaikan kata-kata bela sungkawa dan penghiburan, dipersilahkan. Domingus, apa kabar bro? Nah, dari Indonesia Timur. Iya. Oh iya, ini Olin, teman-teman banyak juga nih yang biasa jarang ngumpul, akhirnya ngumpul pada saat ini. Wih, Domingus, Mertadon. Aku duluan lah ya. Aku mau sebut satu-satu ya. Eca, terima kasih. Rita, Tin, Erni, Olive, Sophie, Domingus, Mauri, Berlin, Bang Potak, Brother Franklin, dan juga Kak Sami Rusli. Terima kasih semuanya, teman-teman yang sudah hadir dan yang belum sempat hadir. Tuhan membalas berkat. Ya, ada pesan juga sih dari teman-teman. Tadi ada beberapa yang chat ke aku, bilang sorry Lin, karena masih kerja juga. Iya. Gitu, jadi belum bisa join pada malam hari ini. Eca biasanya mau ngomong juga nih, Ca. Eca so sibuk nih, kalau Eca so sibuk, Lin. Tante sehat-sehat lagi ya. di Gojek. Oh, Eca lagi di Gojek. Lin, ada yang belum selu sebutin tahu Lin. Apa lagi ya, Bang?
Roh Kudus. Oh, Bang Ojek. Eca. Terima kasih juga. Halo, Om Glenn. Halo. Kakak Putra. Ya, Putra udah tepar. Oh, Putra udah sudah tidur ya, iya KO. di sana udah Ya, KO dia. jam 9:30 ya, Lin ya. Siapa namanya? Olive, siapa Di nama adik Bogor lagi? ya, Lin? Biasanya dengar pendeta yang khotbah ke kita. Waduh, malam ini dingin kita nih. Dapat pendeta di situ. Bapak ketua ini. Kamu tuh di Bogor. Kemarin di Bogor, Ca, tapi udah pulang hari Aman, Jumat. aman. Jumat Sekarang pagi di mana? udah di Manado lagi. Oh, ya udah deh. Heeh. Putra tinggal di rumah. Jadi langsung Iya. pulang. Terima kasih, Ute. Amin. Ya, Jadi, lagi tugas ya, ini Ute ya. Alin. Alin di mana sekarang ini? Sudah di Manado ya? Udah. Ya. Oh. Pemakaman hari Senin, hari Jumat udah balik pagi di Manado. Sebenarnya masih suka lama-lama supaya bisa ketemu teman-teman juga. Cuma ya ini anak tunggal ini ditinggal sendiri, dia udah menangis-nangis. Baru hari pertama aja selesai pemakaman, Mama kapan pulang? Jadilah kami harus segera pulang. Manado dari Bogor. Kalau Domingus di mana nih sekarang? Aku di Kupang, Olin. Oh, di Kupang. Suara. Kupang. Domi so jadi kepala rumah sakit. Weh, Kupang. Kepala dinas. mantap sekali. Ini kalau Angkin dengan Bang Poltak masih sama ya? Sama. Iya. Ini lagi aku tadi baru hari ini, jadi Mereka manajer di site, Lin. Iya. Senior. Lali di RS atau? Lali di RS Lali. Unmute. Lali bentar lagi jadi direktur RSA nih. Mantap itu. Manado. Setuju. Kali mau buka rumah sakit Advent di IKN apa, Lin? Advent kan buka lagi ya, 2 ya? Kak Sofi, terima kasih. Domi. oh ya teman-teman, aku mau menginformasikan mumpung kita lagi kumpul saat ini nih. Jadi aku ada rencana di tahun 2003 ini akan langsungkan tunangan sama pernikahan resepsi. Yang pasti ditunggu aja undangannya ya. Kalau undangannya kasih tahu Maret tanggal 26 hari Minggu. Di Jakarta apa di mana, Bang? Spoiler. Di Jakarta. Di Jakarta ya. Bisa ikutan. Ya, nanti resepsi di akhir tahun, mungkin bulan Oktober ya. Jadi ditunggu aja nanti undangannya. Jadi sebagai awal, informasi awal biar teman-teman tahu aja. Doakan supaya lancar-lancar saja. Amin. Amin, Bang. Perkenalan. Ramai-ramai. Perkenalan calon. Dan teman-teman bisa hadir ya. Kenalan Siapa, calon. Bang? Spill namanya dong, Bang. Spill namanya. Nanti aku share di grup deh. Asik. Apa sih, Bang? Nama siapa Bang? Nama? Bocoran dulu, bocoran. Kisi-kisi. Kisi-kisi. Kisi-kisinya. Lo kira ujian, Kak? Dia masih saudara sama Muhammad Mutasolid. Saudara. Oh, sama Duaman ya? Ya, masih saudara sama Muhammad Mutasolid. Saudara dengan Duaman Mutasolid. Jadi nanti aku manggil Duaman Amang Buru. Wah. Kalau jadi, mudah-mudahan.
Naik pangkat 26. Naik pangkat. Iya. Iya. Selamat Bang. Semoga lancar ya Iya. persiapannya. Kita usahakan Oktober hadir semua. Iya. 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 Ya, aku berharap sih teman-teman datang ya, karena di Jakarta aku buat gitu. Jadi bukan mengadati tapi resepsi tunangan. Kalau pemberkatannya kapan Bang? Ya Oktober juga pas resepsi. Oh pas hari itu. Oh oke. Bulan Maret tunangannya Kin. Bulan Maret tunangannya tanggal 26. Oh Maret tanggal 26. Iya, tunangannya. Nah, tanggal yang nanti resepsi belum aku utarakan karena lebih baik nanti setelah tunangan dulu dah. Yang bisa tanggal, kalau itu tunangan terbuka untuk umum juga ya Bang? Bisa datang ke Keluarga aja mungkin, keluarga inti saya. Oh. Soalnya Dua Bang hadir Bang ya. repotkan angin dari Sumatera datang kan itu nanti amplopnya tebal nanti. Kita udah kangen party Bang Poltak. Nggak apa-apa Bang kalau bisa diundang. Terima kasih Ernie. Selanjutnya Eca ditunggu ya. Betul. Iya, abis Bang Poltak Eca, Pak Eca duluan nih. Kalau Eca kita harus buat kebaktian dulu. Ya, kalau aku maaf ya kalian nggak diundang. Kita harus berdoa khusus kalau untuk Alexa. Untuk Alexa. Kalau gue nggak mau ngundang ah. Takut kalian buka-buka aib gue. Semua sudah terbuka, Cak. Ngapain lagi kita buka-buka? Aku udah tahu, Cak. Itu kayaknya Berlin mau ngomong tuh Berlin tuh. Kan dia biasa banyak ininya. Omongan Berlin dong. Berlin diam sih hari ini. Berlin masih di Timika ya? Senyum-senyum tipis dia. Bang Paul. Tapi kamu baik-baik aja kan? Ada banjir bandang Ya. di sana, Ber? Baik-baik. Jauh-jauh dari gue ya, Bang. Mana brother? Coba tanggal 26 acaranya. Kurang Tanggal jelas. 26. Mama apa kabar Berlin? Bang Berlin. Mama tanya, mamanya Bang Berlin apa kabar? Baik. Di mana? Baik. Di mana sekarang? Baik. Ada di Padang. Oh, di Salam Padang. ya buat Mama. Salam. Iya, yang mudah. Terus dorinya mamaku inang udah. Terus Dori. Iya. Makanya kakak tuh, makanya ini yang muda, ini boltok yang bungsu. Iya, pokok. Opa ada dulu ya, Pak Ane Dori. Tengah. Olit baby gemuk ya. Biar mama langsing, baby tetap gemuk ya. Hebat perawatannya. Patan, Lin. Ini mah bawaan orok kurus dari dulu. Iya, enak banget Olive tetap langsing. Olive itu cowok ya? Ini cewek, namanya Hadasa, panggilannya Hedi. Hedi. Ini yang ketiga Liv ya? Iya, yang ketiga. Oh, luar biasa. Oh, Mantap. Lali semangat, mau nyusul Lali. Enggak. Ali Dia masih namanya. Lagi program kembar 3. Dua cukup gue. Dua cukup. Udah sepasang ya. Loli mantap nih, komplit langsung ya. Cowok-cewek. Lali ya. Ayo Bang, buruan Bang. Poltak udah enggak. Gua nanti tahun ini kalau jadi langsung gas kena. Amin. Segera Bang. Langsung triplets dia. Bang, nanti aku ajarin Bang cara-caranya Bang.
Atau Bang, kamu salah sama Berlin. Si Berlin Udah senior itu, udah Bang. 4 dia. Aku mau minta Berlin ke part 3, tapi beda-beda. Bang Pol, pernikahannya Maret aja, kelamaan Oktober. Gue lagi ngumpulin duit juga, Ge. Kan udah pasti menikah. Yaelah Bang. Udah banyak lah itu duitnya dikumpulin terus. Nanti ikatnya nyumbang, Bang. Ya, undang online juga nanti. Nanti ikatnya meja resepsi makannya sendiri dia. Iya kan Bang ya? Resepsi Eca aja, ikatnya sendiri. Enggak, Cak? Bang Guru Pol apa tuh dia, orkestra Bang Pol? bujangnya nyanyi. Guru apa calon abang? Masih saudara Duaman. Guru Iya, guru Nababa. apa? Nababan? Guru Nababa. Bah, Nababa, Soe Cihombing. jangan-jangan namanya Grace, Desi. Ya Bang? Kayaknya belum pada kenal semua teman-teman. Belum ada kenal, Desi Grace, bukan ya? Bukan. Dari Unai? Bukan? Harus Ibu Rais, Pendeteng. Rais. Ya nantilah lihat fotonya. Eeng masih di ini ya, Eeng, Pekanbaru ya? Olin, tanya lagi ke Bang Poltak. Bang Poltak jawabnya harus jujur tuh. Ibu Pendeteng nanya soalnya nih. Biar nanti punya kejutan ya Bang ya? Iya. Etin apa dinas malam? Mungkin ada bendahara itu bilang, apakah ada spesial nanti kalau saya nikah? Bilang gitu tuh, biar direncanakan sama ibu bendahara. Hadiahnya apa ini? Kita harus siapkan nih. Aduh. Request Bang. Suhunya. Kalian hadir Setrika, aja Bang, udah setrika. senang saya. Kalian hadir aja udah senang. Udah suatu hadiah yang besar itu. Masa sih Bang Poltak? Mantap sekali. Apalagi Eca. Eca, aku ingin nanti lo nyanyi mau nggak? Mau lah. Kalau perlu, gue pinginnya gue yang berkati Bang, lu mau nggak? Gue berkatin. Ih, Roh Kudus macam ada aja Roh Kudus sama Coca, Cak. Pokoknya nanti ada yang nyanyi ya. Kalau nggak Angkin ya nyanyi lah. Satu lagu. Pasti Angkir lah. Pianis Catherine. Bang, kalau si Eca tempat nyanyi, Bang, itu Roh Kudus, udah berapa Roh Kudus menghingap itu, Bang. Acaranya di mana Bang Poltak? Cara apanya? Acara weddingnya. Pemberkatan. Gereja Nanti mana? deh, spesial. Yang pasti tunangan dulu kesebutin tanggalnya. Kalau resepsi nanti aja. Setelah tunangan dulu lah. Oh, iya. Ini yang paling penting nih kan. Tapi jaraknya terlalu jauh tuh Bang. Iya, memang saudara-saudara pada bilang juga. Jaraknya jauh kali. Tapi ya gimana lah. Ngumpulin cuan. Kalau Berlin bisa inilah ketutupin dulu biayanya. Pengganti Oktober. Biaya itu tergantung di bendaharanya itu. Oke. Bang, buat kalau kurang kolekan. pakai kas ikat nah Bang. Ertadon, datang dia nanti kau kalau resepsi aku. Siap Abang. Mantap. Bikin lagu dong. Odon. 2 lagu. Terus. 2 lagu. Kau datang dengan keluarga Duet ya. sama Berlin nanti. Mantap. Domingo. Kau datang dengan Odon. Kenapa kau tambah putih, Odon? Apa kabar Abang? Tambah putih aja kau di Kupang. Tambah putih aja kau di Kupang. Oh, belum lihat Domingus pakai baju dinas ya? Oh, belum ya. Wah, angkatnya sampai lutut ya. Rugi kalau tidak lihat. Dinas malam ya Etin ya? Jadi. Etin di OR ya? Etin nanti main piano dia Bang Poltak. Nanti kita susun panitia ikatna ya untuk acara Bang Pol ya. Oke, nanti kasih tahu ya Bang Poltak. Pasti. Domingus ambil bagian
Nah, mungkin jangan inilah Bible Boy atau lilin-lilin, janganlah. 2 minggu keamanan dia, security. Nanti kalau Bang Poltak nikah, Eca tinggal sendiri dong. Segera, Cak. Gas, gas. Berlin Kan, tuh nggak Ca. istilah save the best for the last Berlin. Salah kali. Berlin sih yang gue iniin. Dari semua Bang Poltak udah paling oke settingannya deh. Udah menikmati bertahun-tahun ya kan. Nah, akhirnya ini. Udah buang masa muda lah ya. Lali paling cepet soalnya dia. Dia agak pusing sekarang kalau lihat dia udah mulai kotak. Mantap kali. Eca baru pulang ini dinas pagi. Ya, Milin, cari duit, belum ada yang nafkahin. Makanya, Cak, langsung aja diterima tuh. Yang ngechat Kenapa? itu tuh. Enggak, masih demen ngerasain nafkah nggak halal. Enakan nafkah nggak halal katanya, Lin. Ini Bro Ewi Berlin. lagi on duty atau di mana ya dia? Dia lagi di Bali apa? Oh, di Bali. Nggak tahu ya kalau udah pulang ya. Kemarin Apa dia di honeymoon kedua? kayaknya dia tuh puber nggak kelar-kelar tahu honeymoon mulu. Iya. Kok semua pada diam-diam aja sih? Dulu aku menikah, Catherine yang pianisnya, Bang. Aku menikah dulu yang pianis Catherine. Kita susun panitianya Bang ya. Panitia honeymoon ya. Mantap kita lah. honeymoonnya Bang di Bali aja biar sekalian reunian, gak jadi-jadi. Nah, itu Iya. dia. Betul juga. Cocok nih Bang. Boleh. Oktober. Boleh. Ya. Jadi Bang Pol, Enggak. kita susun panitianya Bang Pol. Gue nggak setuju ke Bali nggak lagi. sewa hotel yakin. Olive, gue nggak setuju ke Bali lagi. Kemarin kan gue ada temen Bang Poltak belum kawin, ada temen sekamar. Sekarang gue sama siapa? Enggak. Gue udah nggak setuju. Sama aku mau nggak? Oh, siapa itu? Oh, siapa? Sama Odon. Temen gue, Ki. Temen gue, Cak. Oh, nggak mau. Menetin ternyata. Cak, gue ada kenalan nih Cak, tapi lu mau nggak? Gue nggak tahu deh nih. Dia dari keluarga baik, bagus. Iya, Cak. Baru Cak tuh udah punya. ganteng Cak, ganteng. Yakin. Orang keturunan Cak, orang blasteran. Yakin ah. Cuma dia Lo belum kan kerja tahu. sih, belum ada kerjaan. Nah bisa bantu nggak cari kerja Cak? Yakin. Kin, BPJS aja bayar 150.000. Kalau nggak kerja bayarnya pakai apa? Enggak. Loh, Cak, lu tuh Disuruh Tuhan tuh lagi buka jalan dari berbagai macam cara Cak. Lu jangan langsung lihat dari situ BPJS dong. Iya, tapi kata Tuhan jangan menyembah berhala, Kin. Kalau kayak gitu-gitu, bawaannya gue pengen nyembah berhala, tau nggak? Nggak usah deh, Kin. Hidup udah susah, Kin. Jangan lu tambah-tambahin kesusahan. Ingat, tahun 2025 BPJS cuma pakai 1 kamar. Nah, udah deh fokus ke acara Bang Poltak dulu aja lah. Iya, makanya. Nggak usah ecek-ecek. Itu dari tadi Berlin udah senyum-senyum. Berlin udah senyum-senyum tuh. Berlin mau ngomong apa coba? Berlin kalau nggak datang bahaya nih si Berlin nih. Oktober Iya, Ben lo kosongin jadwal lu. Ini dari bulan apa sih, ini bulan apa sih? Februari. Ini udah dikasih tahu dari Februari. Kalau sampai nggak datang. Kalau Berlin nggak datang ke pelabuhan dia. Nih, nggak datang ke pelabuhan Berlin. On behalf of Bang Poltak, Berlin kalau nggak bisa datang, lo keluar dari grup sekarang aja, udah nggak usah ada di grup itu lo kalau nggak bisa datang. Iya. Setuju ya teman-teman ya? Ya, secara Berlin satu perumahan kami, satu kelas, ya nggak? Apalagi coba?
Berlin, pilihannya kalau lo nggak datang, lo left grup sekarang atau lo kita kick nanti pas hari H. Nanti selesai Oktober, Desember saya cuti itu loh dekat bang. Saya mau pulang Padang. Ih, Ber, ini tuh perhelatan akbar lo, Ber. Bang Poltak lo. Ini seumur hidup sekali nih, Ber. Biar si Berlin pulang, bikin dia jadi pengiring. Pasti pulang itu. Oh iya, Bang, pengiring udah ada belum, Bang? Pengiring udah ada. Suruh angkatanku SMA dari Selamatwa pingin jadi pengiring, bayangin. Udah emak-emak. Udah mending dari kelas kita bang, pengiringnya bang. Memang ada gitu bang. Banyak yang cakep-cakep bang di sini di kelas kita. Ada Eca nih, cocok banget. Cuma kalau dulu bikin baju semeter cukup, sekarang 3 meteran lah paling. Jadi nambah budget ya bang ya. Kalau Eca mungkin bisa bantu seksi inilah, kontrol cateringnya. Konsumsi. Gue bisa jadi seksi sekali, gue nggak bisa jadi seksi catering. Domingo yang kotak amplop itu cocok lah. Itu yang mau naruh aja nggak ada, itu takut gue rasa. Kita berdua dong. Ingat bang, Ang Paulo nomorin. Nanti lu lihat tuh dari Franklin ngasih berapa. Gue beli emas aja lah. Nomorin bang. Yang ngasih 50.000, lu transfer balik, bilang nggak usah. Mendingan nggak usah ngasih, langsung makan aja. Pokoknya yang transfer 50, 100 lu transfer balik. Lu WhatsApp, mana sih nomor rekening lu gue balikin. Bang Poltak lihat gue pasti langsung di meja makan. Gue nggak lewat depan gue. Daripada dicek amplop gue ya kan. Kalian ini kocak semua sampai lupa papanya udah meninggal. Nyokap bilang katanya kalian lucu semua, jadi sampai terhibur mama, biar berduka terhibur. Untung belum pulang tidur mama. Kalau gue enggak, nanti amplop gue tulis nama Angkin. Kami dari warga Depok, nanti gue gitulah dari warga Depok. Nanti kalau angpau gue tulisnya doa aja. Kan doa melebihi segalanya. Amin. Amplop gue tulisannya hamba Allah. Gue amplopnya nanti gue isi tisu aja deh, tisu. Biar tebal. Amplopnya nanti gue tulis ijazah aja gimana? Anjay. Rita udah nggak ada ya di sini ya? Iya, tadi tuh si Eng bilang, Liv, boleh minta tolong nggak sekalian tanyain tentang ini apa? Yang itu loh pembangunan PAUD-nya di gerejanya itu. Oh iya ya. Itu brother and sister, okay? Don't forget, okay? Nah, di sini udah banyak bos-bos. Langsung aja. Wah, gimana orang kita mau nabung Bang Poltak? Lagian Rita ya, lu tau nggak? Ini nggak tepat, Rita nggak tepat nih ngasihnya nih. Lagi ada acara Bang Poltak. Jadi juragan. Bang Poltak masih Oktober, Kir, masih lama. Kalau Rita sekarang. Yang bulan ini punya ya. 1/10 aja udah banyak tuh. Mungkin lokasi deh tuh. Jadi Bang, iya Rita ya. Iya. Tadi sih dia langsung Iya benar tuh. Oh nanti di broadcast aja ya, nanti gue broadcast aja ya, biar tidak ada yang terlupakan. Memang Bu Bendahara ini paling hebat. Bang Poltak jangan lupa di broadcast juga, Bang Poltak tuh. Biar sibuk urus anak ya, Olive ya, hebat Olive. Aku nanti broadcastnya setelah tunangan, ingin aku biar multitasking kan diikat gitu loh. Oh setelah tunangan abang mau info di grup nanti. Apanya di info di grup? Enggak, tanggal tunangannya maksudku Bang Poltak. Biar kita doakan.
tanggal 26 Maret, Kin. Iya, diinfoin di grup. Oh iya benar. Grup Itu gua Uncommoners. Grup Uncommoners. Tapi iya, Bang Polta kan juga Uncommoners. Iya, makanya. Ini masih tertutup ya Bang, undangannya diikat aja ya. Iya. Aku takut pamali, Gen. Jadi masih perlahan-lahan lah aku informasiin gitu. Bang, Malah kita doain Bang, Ya. biar jadi, biar lancar maksudnya. Kayaknya harus buat ibadah khusus nih sebelum Maret 26 nih. Karena gini, Gen. Dulu aku pernah broadcast. Pas Teman-teman, dulu untuk Mama ketemu pamit duluan. Oh iya Tante. Terima kasih semuanya. Iya Tante. Sama-sama. Mama udah lansia, jadi mesti cepat tidur. Iya, selamat Tante. istirahat ya. Tante. Ya. Kalau kami masih muda, jadi masih boleh lah. Ya. Gadang. Bang Polta, inget apa itu pamali? Ingat ada lagu yang berbunyi, doa orang benar bila didoakan itu besar kuasanya. Kenapa sih kamu harus takut-takut pamali itu? Karena udah pernah kejadian, Ca. Pernah kejadiannya kemarin tuh, nggak jadi kan. Itu aku jadi Bang Polta trauma gitu. Gitu. Jadi aku pingin nanti broadcast secara keseluruhan setelah tunangan. Jadi udah tenang tuh, udah gue Makasih ikat dia Domingus. dengan cincin. Tapi aku kalau boleh usul, kita ada berdoa Ini khusus acara untuk ada. Bang Poltak sebelum acara 26 Maret. Itu usul Boleh, aja. boleh. Usul. Dikuatkan. Sip. Usul loh ini. Kenapa Berlin mau perbincangan lo, Lin? Nah, saya mau nanya dia pakai acara adat juga. Enggak, Lin. Jadi aku nggak pakai adat, aku resepsi sama tunangan. Karena udah kesepakatan sih aku dan dia sama calonku itu. Terlebih khususnya Manggarai ini kan berat ya, satu berat di dana, kedua berat untuk komunikasi kepada saudara-saudara gitu. Terlebih kami nggak ikut kumpulan sinaga di lingkungan kami gitu, kayak di Citra gitu. Walaupun ada saudara-saudara mengatakan, oh gampang itu bisa kita urus. Tapi menurut aku nggak segampang itu gitu loh kalau mengadati gitu. Taulah orang Batak gimana? Yang penting datang Pekanbaru melihat anak sepupuku nikahan. Itu aja mereka habis 250 juta lebih, bro. Betul. Seharga mobil, Bang. Iya, 250 juta lebih. Sinamotnya 50 juta, gila nggak? Itu di kampung gitu loh. Di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Gimana di Jakartanya? Itu pemikiranku gitu loh. Besar ya, biaya memang ya. Makanya ya itulah. Ya mungkin nanti menghadapi, mungkin setelah aku nikah nanti ada berkat, bisa aku lakukan lagi gitu. Enggak menutup kemungkinan enggak bisa. Bisa gitu menghadapi. Berarti tanggal 26 ini merata sinamot sebenarnya kan, Bang? Bukan. Tunangan. Mengikat dia dengan kita berikan cincin gitu. Jadi di bulan 1 lalu aku sama keluarga inti udah ketemu di rumah mereka. Jadi membahas pertunangan sama resepsi gitu. Lancar Bang Poltak. Ya, mohon doa lancar gitu. Ya, jangan selama masih lancar-lancar. Nih Bang, gue langsung berdoa buat lo Bang. Apa itu Bang, ada tiga aja sekalian. Daripada nyusul-nyusul, nyampe segitu dananya tuh. Yang penting ini, aku nikah dulu dah. Iya sekalian toh, biar sekalian selesai. Samanya dananya. Emang sih sebenarnya kalau orang menikah katanya yang paling esensi itu 2 katanya. Pemberkatan sama ini, tanda tangan capil kan Bang. Jadi sebenarnya yang paling fokus tuh 2 sih. Iya. Jadi walaupun dia sederhana atau bagaimana, masalah. Karena yang paling utama itu 2 tadi. Ya, tapi kalau orang Batak beda, Olin. Ada iya yang sih.
penting gitu. Lebih kental ya. Heeh. Ini kurang lebih aja sama kayak Toraja ini. Lu Toraja ya, Ki? Enggak, kalau gue kan internasional, hukum internasional gue, apa aja jadi. Berarti nanti kok sama Sutasoid ini dong Bang, bukan Amang Boru. Mertulang lah. Iya toh? Amang Boru kalau nggak salah. Karena gini, Nah, brother, Bang Sutasoid itu kan sama toh? gini, si Duaman ya kan punya abang. Ah, Nah, abangnya itu nikah sama Namborunya tunanganku ini. Nggak ngerti. Jadi kakak bapaknya calonku ini cewek nikah sama abangnya si Duaman. Kakak bapaknya. Kakaknya bapakku cewek, kakaknya bapakku. Bapakku cewek. Kakaknya bapaknya calonku cewek ya, mertua, cewek. calon mertua Abang lah gitu ya, bahasanya calon mertua Abang gitulah. Iya. Iya lah, Kakak Bang ini calon Abang mertua. muter katanya. Kalau bahasa Indonesianya ini nggak sih, lo sama Duaman itu sepupu bersaudara? Gimana? Kalau bahasa Indonesianya lo sama Duaman tuh nanti jadinya sepupu bersaudara. Enggak, beda. Jadi dia lebih naik derajat nanti. Dia jadi Kakaknya bapak. kamernya calon mertua laki-lakinya Abang ini Punya nikah kakak. sama Punya kakak. adik kakak sama. Gini, Pertanyaan si Berlin susah kali. calon mertua, calon mertua Satu-satu Bang, satu-satu Bang. Ya. Coba di ini. Coba calon uraikan. mertuaku ya, yang laki-laki Ya. kakak cewek nikah dia itu sama abangnya si Duaman. Jauh kali pula itu pernikahan lagi nyambungin. Enggak. Ya gue tahu. Nyambung ke abangnya itu apa? Nyambungnya dengan Bang Poltek itu gimana? Ya dari Duamannya dong. Duaman Nggak kan kelihatan kakak dia itu si Etin. sama Bang. Sampai buka kamera dia ngakak. Lagi kerja itu. Kalian tuh. Bentar lagi dia buka terus rekamnya tuh. Apapun Enggak, Bang. hubungannya, kalau sudah diberkati Tuhan itu sudah sah. Nah, itu aja lah. Nah, itulah intinya. Betul lah. Nanti baku atur sama Duaman aja mau manggil apa lah. Si Berlin itu emang nyusahin kan? Tidak. Aku hanya meluruskan. Hanya meluruskan. Ngambil Karena itu atau kalau kita betul, karena di tradisinya yang mau saya ingin. Ada posisi-posisi betul. Panggilannya. Tapi deket juga Bang, ini aku udah nyatet calon bapak mertuanya Bang Poltak. Ya ampun, Oli Punya kakak kan? coba tuh. Iya. Memastikan Ada ini. yang namanya jadi tiba-tiba tadinya seangkatan terus jadi hula-hulanya. Betul nggak? Ada kan itu. Kalau Duaman itu kalau ketemu sama saya itu manggil hula-hula sama saya karena istrinya kan silalahi. Nah, gue bilang juga apa? Kan? Ya udah Bang Poltak, berarti nanti lo saudaraan juga tuh sama Berlin. Nggak tahu dah. Entah hula-hula, entah opung ku panggil sama Berlin nanti. Nah kan? Jadi begini, kalau Bang Poltak harus sopan dia sama Berlin. Bukan gini loh. Kalau calon mertuanya Abang itu istrinya kan yang satu pam sama istrinya abangnya Duaman kan? Iya. Ini kenapa jadi contoh soal berarti sih? Sekarang ini calonnya Abang itu, ini calonnya Abang yang ini manggil Nanguda atau manggil Uda bapak tua ke abangnya Duaman karena kan dari mamanya yang bersaudara. Jadi bukan Namboru. Berlin bikin soal. Pokoknya tadi katanya calon bapak mertuanya Bang Poltak punya kakak. Jadi tuh gini, kakaknya nikah sama abangnya Duaman. Jadi si Duaman setara dengan bapak mertuanya Bang Poltak ya kan? Jadi gini Berlin, calonku manggil istri abangnya Duaman itu Namboru, ya kan? Ya enggak, karena dia kakak bapaknya. Nah otomatis aku memanggil
Amang Buru juga sama Duaman. Sama istri Namburu, itu loh. Oh iya, paham. Berarti bukan ini, berarti bukan namanya yang bersamaan berarti ini. Markula Boru kalian itu berarti ya. Ya paham, sudah paham, saya udah paham. Udah paham, Bang. Iya kan? Jadi Paham. kakak bapaknya gitu. Jadi calonku ini manggil Namburu sama istrinya abangnya Duaman. Ya sama dong status Duaman sama abangnya kan gitu. Berarti Bang Poltak manggil Berlin apa nanti? Nah, hubungan kedua itu Berlin gimana Berlin? Dari istri. Kenapa? Bang Poltak nggak boleh sembarangan lagi sama Berlin. Dilalahi tadi lo bilang tadi. Harus sopan nih. Aduh panjang. Udah gini. Kalau masih dekat kita, Bang. Kalau masih dekat. Sebenarnya itu kita tetap, kalau kita itu sebenarnya marlainya ke Sinaga. Ya. Karena sudah terbiasa panggil abang, makanya merabang. Gitu. Kalau saya sama si Caroline ini, Olin memang Marito kalau kami. Karena mama kami sama. Sama-sama Sitorus ya, kita ya. Bang Erwin apa kabar? Nggak kelihatan ya? Kan dia nggak join ini, nggak kelihatan dia. Iya sih. Ya udah semuanya, sampai jumpa lagi. Oke, Ca. Oke, Ca. Mau mandi. Ipara. Gue mau mandi, gue hantam ya semuanya. Oh, gue tahu dia mau teleponan tuh. Ada juga. Berlin lagi seru ngobrol, lu pergi lu. Ca, siapin ampaunya ya. Kabel ya. Bener, Cak. Kok tambah cantik, Cak? Tambah cantik di situ. Iyalah Berlin, masa anak gadis nggak cantik? Kecuali aku laki-laki, baru aku ganteng. Pakai apa di wajah, Cak? Kenapa? Pakai apa di wajah? Makanya pakai apa di wajah? Rajin baca doa Bapak kami setiap pagi. Makanya awet muda ya, Cak. Doa Bapak kami sama dilanjutkan dengan membaca 10 hukum Taurat. Itu jam berapa, Cak? Tunggu dulu, pagi itu kan ada rentan waktunya tuh. Jam berapa lu baca? Jam 5.25. Hidung lu membesar mengecil, bohong ya. Ya udah. Bye. Masa Oke, Lali. Bye. Bye semua. Kali. Cak, bentar, Cak. Pergi dia. Ya, semoga lancar Bang Poltak. Tapi nanti kita bikin kebaktiannya Bang Poltak, kita doakan Bang. Boleh lah, boleh. Boleh. Seminggu penting sebelum nih Bang. Iya, Ibu Kerohanian. Kesian udah lama banget absen ya. Justru aku tuh pingin kalau ada kita ketemuan di akhir bulan ini atau bulan 3 awal, aku akan tunjukin ke kalian gitu. Oh, nggak perlu sampai ditunjukin lah. Nggak mau, enak mau kenalin aja. Nah, justru angkatan kita aku yang ketemuan boleh, Bang. Yang ngajak ketemuan nih di bulan ini. Pas lah Angkin lagi cuti. Pengumumannya aja, Bang. Aku lagi di Jakarta, lagi cuti. Yuk, ketemuan yuk. Tanggal berapa lo mau cuti, Kin? Ini lagi cuti. Oh, aku baru naik. Itu dari yang Juni lalu ya, Angkin? Baru cuti sekarang atau udah pernah cuti lagi? Udah cuti. Ini cuti-cuti tuh. Nanti Maret ada cuti nanti Maret. Jadi pas acara Bang Poltak tunangan itu aku lagi cuti tuh. Halo kakak, siapa ya namanya Liv? Phoebe ya? Yang pertama Yael, kedua Phoebe. Oh ini yang pertama, Yael ya? Yang kedua. Oh iya bener-bener. Halo Yael, persis mama deh. Yael umur berapa kakak? 7 tahun. Oh, udah sekolah dong ya? Wah. Giginya mana Yael? Anaknya Bang Poltak bentar. Nanti berobatnya sama papa kan? Enak ya, deket ya? Kin. Oh enggak, Kin. Ada Phoebe.
calonku udah Oh. hitung-hitung, Kin. Kalau kita Apa? punya bang 3, itu umur abang udah 50 katanya. Apa Bang? Kerja terus pokoknya. Kata calonku, Bang, kalau kita udah planningin anak 3 per 2 tahun selangnya, itu nanti abang udah umur 50 katanya. Ketawa. Nggak apa-apa Bang. Iya ya. Nggak apa-apa. Yang penting berhasil. Yang penting bahagia. Iya. Tapi gue jadi nggak enak nih, tadi gue umumin si Sofia langsung kabur dia. Enggak, dia udah pamitan dulu, baru abang kasih tahu, dia belum jadi keluar. Dia ucapin selamat katanya. Oh. Dia support Bang, support. Sportif. Abang harus tetap fokus. Yes. Pada tanggal 26. Iya. Mantap. Iyalah. Ya, Ya kan? lancar terus lah sampai nanti di hari hanya ya. Amin. Ya, Ibu pendeta udah catat kan? Online kita bikin ya kan? Tanggal berapa tadi Bang? 26 Maret ya? Itu tunangannya. Sebelum itu. Tunangannya. Resepsinya Oktober, tapi tanggalnya nanti masih kurahasiakan lah. Iya. Yang tanggal 26 dulu nih. Iya. Ini ada usulan nggak untuk ibadah kapan? Apa? Ada usulan Kapan ya? ibadah kita kapan? Kapan Bang kontaknya bisa ada? 1 minggu sebelum ini ya. Oke. Belum itu, Acara. tapi iya. Aku di bulan 3 itu aku pulang tanggal 21. Itu hari apa tuh ya? Nggak apa-apa pas abang lagi di site juga boleh. Ya kan? Ini sinyalnya lancar nih Bang Polter. Iya, aku lagi di site. Kadang macet juga, Lin. Tapi sejauh ini bagus ya. Site mana Bang sekarang? Masih sama di Laut Jawa. Aku di dekat Kepulauan Seribu, di Anjungan Papaflo. Paling dekat dari Jakarta, cuman 100 mile. Nggak jauh, nggak ada jauh-jauhnya itu. Iya lah. Oke lah kalau begitu. Oke lah, kalau gitu nanti kita kasih kabar ya. Udah malam di sana di Papua, di Manado udah malam. Kita juga nanti mau jemput istri dulu pulang kerja. Oh pas. Berlin udah jam 11. Iya, besok saya mau ujian lagi, aduh. Ujian apa sih? Udah senior kok. Ada training. Oh lagi ada training. Training OIS. Di skip aja ke Bejo. Dia mau jadi head nurse, Lin. Training OIS. Training OIS namanya. Oke lah. Sukses Berlin besok. Sukses ya. Olive, terima kasih ya. Terima kasih. Salam buat keluarga. Dadah, Heidi. Berlin, thank you, Lin. Terima kasih ya Angki. Berlin. Thank you, Lin. Ya. Bye-bye. Thank you. Close ya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Thank you, Liv. Yo, bye, Olin. Bye. Ya. Oh, pikir gue salah ini.